Saya pernah curhat sama Tuhan, kalau namanya orang itu hatinya lagi bete ya, lagi bukan gelisah tapi lagi bad mood. Pernah lah, kita semua manusia. Masa Pastor Philip bisa begitu? Saya darah daging seperti Anda, punya emosi, punya perasaan. Nggak sering sih, kalau bete melulu harus dicek lagi kenapa begitu. Kalau ada orang yang selalu negative thinking itu mungkin paradigma harus berubah. Tapi sekali-kali. Dan waktu suatu hari saya masuk hadirat Tuhan, saya curahkan hati. Tiba-tiba Tuhan itu, saya rasa memang Tuhan itu mendengar saya. Saya nggak lihat sih, saya nggak tahu di mana Tuhan, nggak kelihatan. Tapi saya tahu dia ada di dalam diri saya. Dan dia tahu paham isi hatiku. Waktu saya lagi, berkeluh kesah. Inilah Tuhan, si ini gitu, si itu gitu. Ini orang begini kan kita pasti ada alasan. Nah, di balik setiap keluhan. Dan waktu saya ngomong gitu, saya rasa Tuhan itu sabar mendengar. Sampai suatu saat tiba-tiba, bukan dari satu ayat. Saya hafal banyak ayat. Tiba-tiba ada satu kalimat. Itu powerful sekali, Tuhan menghentikan keluh kesahku. Tiba-tiba fokus attention perhatian saya itu beralih ke Tuhan Yesus. Dan di situ selesai semua masalah itu tanpa satu jawaban pun. Dan bahkan tanpa jamahan, cuma satu kalimat. Bagaimana? Coba pikirkan bagaimana perasaan Tuhan. Itu membuka mata rohani saya. Kamu berkeluh kesah begini begitu, dan semua itu absah. Coba bayangkan. Bayangkan perasaan Tuhan. Tuhan lebih sering digituin daripada kamu. Tuhan lebih sering disalah mengerti. Tuhan lebih sering dizolimi. Tidak ada seorang pribadi yang paling menerima salah paham. Globally, seluruh dunia. Kecuali Tuhan. Yang difitnah, yang dicerca. Yang tidak pernah kita sengaja kembali berterima kasih. Yang dicari ketika kita membutuhkan Dia. Tapi setelah kita memperoleh yang kita inginkan dan doakan, setelah manis sepah dibuang. Yang saya maksud sepah di situ dalam konteks ini adalah Tuhan di hidup kita. Waktu semua saya keluhkan, Tuhan kata, coba kamu begitu. Bayangkan jadi aku. Bayangkan perasaan Tuhan seperti apa. Berubahlah. Kata masyigu itu biasanya dipakai dalam ayat Tuhan Yesus itu berbelas kasihan pada seorang. Orang kusta, Maria Marta, ketika Lazarus mati, ketika seorang berkabung berduka cita. Saya nggak pernah rasakan masyigu itu terhadap Tuhan. Tuhan nggak perlu dibelas kasihani, Dia itu Allah Maha Kuasa. Tuhan itu hanya sepatutnya kita kasih, tapi kadang-kadang kita merasa Dia tinggi-tinggi di atas awan. Kita lupakan bahwa Tuhan yang menciptakan perasaan manusia punya perasaan karena kita dicipta dalam gambar dan rupanya. Saya tiba-tiba merasa seperti belas kasihan, bukan kasihan sama Yesus, saya rasa seperti, oh sorry Tuhan, aduh Tuhan, aku ini apa sih? Berhentilah semua. Saya langsung diam 1001 kata. Berubahlah mulut saya dengan pujian berkata, aku mengasihimu Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk mengutamakan perasaan Tuhan di atas perasaan saya dan perasaan orang lain, di atas semua realita yang saya hadapi. Saya selalu mikir gini, kira-kira Yesus ngerasa apa? Saya selalu tanya pada diri sendiri. Dan sembarang kata-kata keluar dari mulut juga hati-hati. Jangan sampai saya paksa Tuhan mengucapkan apa yang diucapkan secara tidak bertanggung jawab oleh mulutku. Bukankah Tuhan tinggal bersama dengan aku di dalam badanku? Immanuel, Allah beserta. Bagi orang yang lahir baru, Yesus tinggal dalam hatinya.
Yesus memenuhi seluruh tubuhnya. Jangan sampai saya mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Masa Tuhan kita paksa mengucapkan kata-kata itu? Saya dengarkan gosip orang-orang kepahitan yang suka memecah belah. Lah masa saya paksa Tuhan lewat kupingku harus mendengar itu? Atau saya nonton sesuatu, lihat sesuatu dan tidak berkenan. Masa Tuhan yang menciptakan jendela jiwa saya ini dan dia tinggal dalam jiwa dan roh saya itu harus terpaksa melihat hal-hal itu yang dilarang oleh firman-Nya. Saya mengambil keputusan untuk berhati-hati, memperhatikan perasaan Tuhan. Pengalaman yang saya tadi ceritakan itu sudah terjadinya waktu saya masih umur belasan, itu waktu saya lahir baru. Jadi long time ago, saya itu sudah ditemplak sama Roh Kudus. Bayangin perasaanku seperti apa kalau kamu aja begini, sudah mengeluh. Saya mengerti ya Tuhan. Ternyata ya, di dunia ini, keluarga Saat Teduh, lebih banyak orang yang takut akan Tuhan. Meskipun kaum yang takut akan Allah itu jarang. Lebih banyak orang fasik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Jalan ke Tuhan itu memang sempit sekali. Tidak semua orang mau melalui. Tidak semua orang mau menempuh jalan itu. Maunya yang nyaman. Tapi sejarang-jarangnya orang yang takut akan Tuhan. Mau tahu nggak yang lebih jarang siapa? Orang yang cinta Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, yang revere atau yang ketakutan. Wah, jangan-jangan begini nanti Tuhan marah, Tuhan murka. Atau mereka memang taat pada firman. Tetapi taat firman itu motivasinya adalah karena Tuhan itu maha kuasa. Dan dia pegang kunci hidup dan mati. Aku gak berani macam-macam. Puji Tuhan sih. Gak mudah jadi orang begitu. Itu pun jarang di dunia. Lebih jarang lagi tahu gak apa yang lebih langka? Orang yang saking cintanya sama Tuhan. Perhatikan setiap gerak-geriknya demi perasaan Allah. Itu lebih jarang. Hari ini apa yang saya mau sampaikan? Ya, ini nanti akan saya berikan poin-poin sederhana yang bisa Anda catat. Tapi kali ini poin-poin ini bukan aplikasi. Bukan aplikasi. Tapi sifatnya refleksi. Bahkan setiap poin itu tidak konklusi. Setiap poin itu dalam bentuk tanda tanya. Sebuah pertanyaan. Kebalik sekarang. Biasanya saya rangkumkan, saya kasih summary, Anda tinggal cerna. Gampang itu. Itu bayi pun bisa makan karena sudah saya haluskan. Kali ini enggak. Kebalik. Saya mewakili Tuhan. Anda jadi jemaat, saya lemparkan pertanyaan. Nah, Anda pikirkan sendiri nanti rangkumkan. Kasih perkecualian ya, dispensasi. Episode Saat Teduh bersama kali ini, sifatnya bukan untuk dapat berkat, apalagi mujizat. Puji Tuhan, saya yakin pasti, karena Tuhan itu memang murah hati. Jadi itunya sih, saya nggak ragu. Tapi izinkan saya pakai episode Saat Teduh live kali ini untuk detox hati. Kalau hati kita itu bersih, kita akan lihat Allah dalam hidup ini. Hati kita suci. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Episode kali ini saya ingin menantang Anda pindah dari pelataran ke ruang kudus. Yang sudah di ruang kudus, saya mau tantang masuk ke ruang maha kudus. Disinilah perbedaan antara orang Kristen dan orang Kristen lainnya. Bukan sama-sama dalam Tuhannya, itu sudah sama. How deep is your love? Di situ perbedaannya. Ini akan membuat perbedaan antara satu dengan yang lainnya tidak sama liganya. Antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lainnya tidak sama ruang maha sucinya, meskipun menuju ke sorga yang sama. Pangkal keselamatannya sama. This makes the difference between one person and the other. Ini akan membuat perbedaan. Saya ingin membuka suatu rahasia urapan di sini. Yang keluar benar-benar dari satu akar yang tidak kelihatan. Dari suatu spirit yang ingin menyenangkan Tuhan. Saya ajak kita buka dulu ayatnya Lukas 9:57-62. Gampang kok hari ini.
Hari ini nggak lebih banyak ke roh pengajaran, tapi roh kasih ya, menggugah hati. Hal mengikut Yesus, ayat 57 bunyinya, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, berhenti. Jangan perhatikan dulu orangnya ngomong apa. Kita semua itu kan murid-murid Yesus. Kita semua kan melanjutkan perjalanan hidup. Jadi kita yang dimaksud di sini, ketika Yesus dan murid-murid melanjutkan perjalanan mereka, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita semua masing-masing menempuh satu jalan, yaitu kehidupan. Berkatalah seorang di tengah jalan pada Yesus, ngomong begini, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bagus dan mulia nih tekad hati. Tapi kenapa Yesus berkata? Karena Yesus membaca hati. Coba lihat kata Yesus ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ayat ini menunjukkan kemahatauan Tuhan. Tuhan tidak menolak pengabdian orang itu, minimal dia tawarkan diri. Dia berkata, aku akan ikut Tuhan, aku akan ikut engkau, kemana saja engkau pergi. Mana ada si pemimpin yang tidak tersanjung kalau ada orang mau mengikutinya. Kemana saja, gak peduli dibawa kemana. Wow, ini namanya loyalitas. Ini namanya loyalis. Loyalitas kata benda, loyalis itu orangnya. Tapi Yesus tahu. Dia tahu batas-batas kesetiaan kita. Dia bilang gini, Yesus berkata, hei, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia, maksudnya dirinya, Yesus itu saking rendah hatinya, dia tidak berkata, aku anak Allah, apalagi dia berkata, akulah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. He's so humble, dia berkata, anak manusia. Ya. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat meletakkan kepalanya. Poin nomor 1, sebuah pertanyaan dari Tuhan Yesus melalui mulut hambanya di saat teduh bersama. Kalau Tuhan tidak beri jaminan, apalagi kenyamanan, masih maukah ikut Tuhan? Tuhan bilang, gini loh, aku gak bisa jamin kamu loh ya, kamu ikut aku. Aku gak bisa jamin apa-apa. Yesus berkata dalam keanak manusiaannya, aku gak bisa jamin apa-apa. Kamu tahu gak aku mau pergi kemana? Aku mau naik ke kayu salib. Sama dengan hari ini, meskipun Tuhan sudah dibangkitkan, kamu tahu enggak sih dunia ini ke ujung mana? Menganiaya pengikut Kristus. Dunia ini ke arah satu, yaitu antikristus. Aku enggak bisa jamin kamu loh. Kamu masih mau ikut aku enggak? Nah kalau Tuhan tidak beri kita jaminan, apalagi kenyamanan, masih mau enggak ikut Tuhan? Dan jangan dijawab. Tuhan tahu batas-batas kesetiaan. Makanya itu kalau saya masuk hadirat Allah, saya selalu berkata, Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kalau kita masuk hadirat Tuhan, itu cukup kita itu rendah hati. Makanya orang itu harus humble. Karena hanya Tuhan yang tahu batas hati. Asal kita ngomong apa adanya, Tuhan aku rindu kepadamu. Aku rindu bertumbuh. Tambahkan imanku. Udah gitu aja. Kalau masuk ke hadirat Tuhan itu kita boleh bilang cinta. Tapi cinta kita gak usah muluk. Kita hanya berkata, Tuhan I love you. Dari rasa bersyukur. Karena dia telah menebus kita. Kata cinta kita itu dari rasa syukur. Bukan dari janji-janji palsu yang kita bisa berikan. I love you, I'm gonna do this for you. Aku akan lakukan ini. Jangan dulu. Lebih baik berkata, let your will be done. Kasih aku kemampuan, kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu yang kusadari. Untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika hatiku mengerti.
supaya aku secara sengaja melakukannya, dan kalau boleh tuntun aku secara tidak sengaja menggenapi rencana Allah. Biarkan tubuh jiwa rohku ini terekam atau tidak, sadar atau di bawah alam sadar itu, setiap not-not balok di dalam badan saya itu memainkan satu lagu, yaitu menyenangkanmu, senangkanmu, hanya ini tuh kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Udah itu aja. Kalau kita bisa masuk hadirat Tuhan seperti itu, tanpa kita sadari, kita akan menjadi seorang yang underrated. Underrated itu apa? Kita kira kita murah, ternyata kita jauh lebih mahal. Kita kira kita kurang setia atau tidak setia, ternyata kita jauh lebih setia. Daripada seperti Petrus berkata, tidak Tuhan, aku akan mati denganmu. Bentar lagi, gak lama kemudian setelah potong kuping hamba imam besar, lari terbirit-birit menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tapi kalau kita itu sikap hatinya terbuka sama Tuhan, nanti jangan-jangan dia jauh lebih setia daripada yang dia kira. Saya suka menjadi seorang yang underdog di hadapan diri saya sendiri. Orang yang tidak menganggap dirinya terlalu tinggi. Orang yang tidak merasa dirinya hebat. Bahkan, saya ngomong ini sungguhan. Saya bukan basa-basi. Bahkan di sebuah ruangan, saya menganggap diri saya itu yang kurang dekat sama Tuhan dibanding dengan yang lainnya. Satu ruangan sesama hamba Tuhan. Atau bahkan sama orang Kristen at large. Saya tidak merasa gimana. Saya merasakan bahwa peran saya itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab dari Tuhan. Dan bukan sebagai hak pribadi saya. Karena itu dalam satu ruangan, dalam hati saya menyimpan sebuah perasaan. I may be the least. Mungkin dari antara semua ini aku pendosa yang lebih. Paulus merasa gitu loh. Dan dari semua itu aku yang paling berdosa, yang paling bungsu di antara rasul-rasul. Para rasul. Kalau dalam satu ruangan, sekalipun dia itu sudah tidak tertuduh, dalam Kristus tidak ada lagi dakwaan. Kita ciptaan baru. Tapi dalam satu ruangan, dia sama Petrus, Yakobus, dan sebagainya. Yakobus sudah mati sih. Yohanes waktu itu. Ya, Petrus, Yohanes, dan rasul yang lainnya. Ya. Yakobus, saudara Yesus, ada di Yerusalem. Dan waktu dia bersama dengan para rasul dan para pemimpin itu, Paulus selalu berkata, dan selalu merasa, aku ini paling dosa dari antara mereka. Aku pernah menganiaya orang Kristen dan membunuh Stefanus. Perhatikan perasaan Tuhan, karena Tuhan itu paling tahu. Dia sangat kenal kita. Bahkan lebih daripada ibu kandung kita mengenal kita. Bahkan lebih dari kita kenal diri sendiri. Coba lihat ya, setelah Yesus ngomong gitu, saya tunjukkan ayat 58. Sudah kan? Yesus kan berkata, aku gak bisa jamin kamu ya. Serigala punya sarang, burung punya liang. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia gak punya tempat loh untuk meletakkan kepalanya. Berarti kepalamu juga aku gak bisa letakkan kemana-mana. Aku kalau gak jamin berkat, kamu masih ikut aku gak? Kalau gak terjadi mujizat. Kalau sakit kamu gak sembuh sampai mati tetap sakit, kamu masih percaya gak sama aku? Atau kamu ubah doktrinmu? Just because kamu gak sembuh. Apakah kamu tutup pintu, tutup buku supaya yang lain gak disembuhkan pula? Nah gimana kalau semuanya doktrinmu tetap percaya, ada kesembuhan ilahi, hanya kau seorang yang tidak sembuh, yang lainnya semua sembuh? Bisakah kau syukuri ataukah hatimu akan membenci? Wow. Coba lihat ya, Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Selesai ya, 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Kembali ke ayat 58. 59 langsung orang lain. Kok tidak ada konklusi orang ini? Ini yang saya sebut terjadi hening cipta. Setelah Yesus berkata, aku tidak bisa jamin kamu ya. Orang itu tidak keluar sepatah kata. Langsung Yesus di ghosting. Cuma tidak ada lagi ekornya. Tidak ada kelanjutannya. Setelah Yesus ngomong begitu kan mestinya harus respon. Baik Tuhan, atau dia bantah lah minimal. Gak apa-apa Tuhan. Tuhan gak jamin gak apa-apa. Aku tetap ikut kan gitu kan. Ada bantahan. Minimal ada bantahan. Minimal ada konklusi. Minimal ada reaksi lah. Ada respon. Gimana. Baik kau terima atau kau tolak. Gak ada. Orang itu tiba-tiba ngilang gitu aja.
Langsung ayat 59, Tuhan ngomong pada orang yang lainnya, ini Yesus di ghosting. Setelah Yesus bilang, aku tidak bisa jamin kamu, terjadi silent night. Terjadi sunyi senyap. Lalu tidak ada respon lagi, Yesus tidak di-calling dan tidak dicari. Wow, Yesus salah Tuhan. Mestinya Tuhan kasih dia janji-janji gimana, iming-iming supaya dia tetap stay. Kenapa Tuhan sejujur itu sih bilang aku tidak jamin kamu ya? Kamu ikut aku tidak tentu aku berkati ya? Masih mau cinta aku enggak? Wow, langsung di ghosting. Ayat 59 ayo kita lanjut ya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ayat 59 kebalikannya. Tadi kan orang itu dulu yang ngambil inisiatif dan angkat bicara. Kali ini Yesus yang ngomong dulu. Yesus berkata pada seorang yang lain. Jadi Yesus sengaja bilang sama orang itu, ikutlah aku. Tapi orang itu langsung respon. Kali ini bukan Yesus. Yesus nggak di ghosting. Tapi Yesus ditolak halus. Dia berkata, izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Kali ini Yesuslah inisiatornya. Tapi ditolak mentah-mentah. Tapi dia nggak kasar. Dengan sopan santun dia berkata, izinkanlah. Manis ya? Allow me. Izinkanlah. Dia mengindahkan Tuhan. Kaulah Tuhan. Kau yang mengizinkan. Izinkanlah aku pergi dahulu. Menguburkan Bapakku. Ini bukannya Bapaknya mau mati. Bukan. Kalau sekarat masa Yesus akan tahan. Ayo gih ke sana. Bahkan kemungkinan Yesus suruh sembuhkan. Ini bukan ya. Papanya enggak di ujung ajalnya. Maksudnya dia masih punya agenda lain gitulah. Karena itu yang kedua, begini pertanyaan saya. Kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan, mana yang harus didahulukan? Agenda siapa harus nomor satu? Meskipun kita berkata izinkanlah, tapi ketara kan, prioritasnya nampak nyata bahwa Tuhan nomor dua. Kalau Anda baca ini, orang ini tidak kasar. Orang ini tidak salah, tapi dia hanya membuat suatu pilihan. Dan dalam pilihannya, Tuhan tidak menempati nomor satu. Dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Mana yang harus kita dahulukan? Kepentingan orang lain, kepentingan kita, atau kepentingan Tuhan yang harus didahulukan? Seringkali kalau Tuhan berkata sama kita, ampunilah. Kita berkata, kok enak orang itu diampuni. Waktu kita berkata, kok enak, itu kita bukan membantah Tuhan. Kita hanya jujur mengatakan bahwa perasaanku lebih utama dari perasaanmu. Kok enak, aku dirugikan, jadi aku nomor satu. Kita tidak menyadari waktu kita tolak Tuhan, meskipun kita punya alasan, kita sudah menomorduakan Tuhan. Dan kita tidak memperhatikan perasaannya, dia mati di kayu salib untuk orang itu dan untukmu. Waktu kita berkata, kok enak, aku dirugikan. Lalu siapa yang akan nanti menebus kesalahan ini? Siapa nanti akan membalaskan? Mana keadilan untuk saya misalnya? Gak apa-apa. Itu pilihan. Dan pilihan itu ketara bahwa Tuhan punya perasaan bukan number one dalam kehidupan kita. Hal-hal seperti ini tipis, seperti sehelai rambut. Anda tidak akan kelihatan di karpet. Tapi hari ini episode ini saya mau terangin untuk menunjukkan bahwa apa yang seringkali kedengaran rohani atau masuk akal atau orang-orang kalau orang Hokian ya di Medan berkata cengli gitu ya, yang ya ini bisa dimengerti gitu, understandable bahasa Inggrisnya. Tapi waktu kita sekarang mulai terangi, kelihatan nampak sekali bahwa di dalam hati Yesus tidak number one. Pahami, saya sekarang ini lagi operasi. Secara rohani saya seperti seorang surgeon, seorang ahli operasi yang bisa memisahkan sumsum dan sendi. Kat. Jadi kelihatan nanti kenapa masalah tertentu itu tetap linger, tetap ada di hidup kita. Sekalipun kita tengking-tengking karena Yesus tidak di tengah. Sekarang kita mengerti cikal bakal akar
suatu permasalahan yang sifatnya hubungan misalnya dalam hidup kita. Kenapa kok banyak hal yang dari Tuhan itu bergeser tiba-tiba, tidak tiba-tiba. Erosi sudah terjadi dari sejak porosnya. Once upon a time suatu hari, Yesus tidak lagi di tengah. Perasaan Tuhan bukan lagi everything, bukan lagi segala-galanya. Ini yang disebut kehilangan kasih mula-mula. Bukan perasaan kasih itu tidak melompat-lompat saat pujian. Bukan. Atau menggebu-gebu saat ke gereja. Itu hanya manifestasinya. Akhirnya pun kita jadi lemah. Akhirnya pun kita jadi hambar. Akhirnya pun kita jadi suam-suam kuku. Tetapi sebenarnya semua dimulai dari ini. Bukan perasaan Tuhan yang paling kita perhatikan. Kita lihat sekarang ayat yang ke-61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Wah, yang ini berinisiatif pula dia berkata, aku mau ikut Tuhan. Tapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tadi izinkan aku menguburkan bapakku. Beda tipis ya, tapi ada beda besar. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus berkata, kamu mikir lagi aja. Dia mau ikut Tuhan, tapi izinkan aku pamitan. Lucu ini, izinkan aku pamitan. Ada dua permohonan izin. Izinkan aku ini seolah-olah dia sudah pasti. Dia ngomong sama Tuhan itu bukan lagi permisi, tetapi sebagai pemberitahuan. Jadi kalau ada orang ngomong sama kita itu kita mesti tanya, ini pertanyaan atau pemberitahuan? Ini statement atau suatu pertanyaan? Dia bukan pertanyaan loh, boleh enggak saya? Bukan, dia berkata izinkan aku, itu runner up-nya, juara duanya. Yang lebih pangkat dari Yesus kelihatan. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan Tuhanku, bukan. Dengan keluargaku. Izinkan aku, Yesus kau tidak punya pilihan. Ini sebagai pemberitahuan. Ini FYI for your information only. Izinkan aku, you tunggu ya di sini. Sampai saya pamitan dulu sama keluargaku. Pamitan itu kan 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Bisa boleh, bisa enggak boleh. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus, engkau tidak sepangkat itu di hidupku. Aku mau baptis, kecuali kalau anak kecil lain cerita. Tapi tunggu dulu kalau seluruh keluarga aku mendukung. Seperti itu. Aku mau terima Tuhan, tapi tunggu dulu kalau sekampungku semuanya itu merestui. Ada hal tertentu itu antara kau dan Tuhan. Kita lihat sekarang nomor 3, pertanyaan yang saya mau lemparkan dari hati Tuhan kepada kita semua adalah siapa yang harus minta izin kepada siapa? Jadi, siapa yang lebih pangkat di hidup saya? Harusnya dia ngomong sama keluarganya, begini, keluargaku, izinkan aku pamitan dulu dengan Tuhan Yesus. Kalau boleh aku ikut kamu, kalau enggak, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Di sini Tuhan Yesus jadi objek, bukan subjek. Paham ya? Kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia, ada objek, subjek. Ya. Aku dimarahi mama. Mana objek, mana subjek. Mama memarahi aku, itu dua hal yang sama. Tapi saya pasif, aku dimarahi mama. Tapi kalau kita balik, mama jadi lakonnya. Mama memarahi saya jadi objeknya. Kira-kira terbalik itu kedengarannya sama. Tapi di sini kelihatan siapa lebih pangkat dari siapa. Pastikan di hidupmu, Yesus paling pangkat. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga saat teduh bersama, ini renungan yang cukup mendalam. Tidak mudah juga mengkhotbahkan, dan mungkin Anda perlu dengar berulang-ulang. Ini yang saya sebut sebagai dry clean. Ini yang disebut cuci kering versi firman. Untuk memastikan hati kita itu kembali ke Tuhan. Saya tidak perlu minta berkat. Sebab ketika hati anak kembali ke Bapa, sebagaimana hati Bapa kembali ke anak, Tuhan akan memukul bumi. Tuhan akan memberkati dunia melalui Anda. Saya harap Anda diberkati hari ini. Saya ulang lagi pertanyaan-pertanyaan itu begini. Perhatikan perasaan Tuhan ya. Kira-kira gimana Tuhan rasanya ya? Kalau Tuhan nomor 1 tidak beri jaminan apalagi kenyamanan, ikut Tuhan. Coba bayangin perasaan Tuhan kalau seorang wanita berkata sama seorang suami,
Kalau kamu tidak kaya, aku cerai sama kamu. Kalau pekerjaanmu tidak bisa bawa pulang gaji sekian, bye-bye. Perasaan suami itu gimana? Atau sang suami berkata, kalau kamu nggak kurus lagi dan cantik lagi, aku tinggal kamu untuk wanita lain. Kamu harus cantik supaya tetap jadi istriku. Bayangin perasaan Tuhan yang tahu jawaban di hati kita. Kalau kita tidak dikasih jaminan atau kenyamanan, mungkinkah kita meninggalkan Tuhan? Perasaan Tuhan itu seperti apa? Nggak gampang jadi Tuhan, karena Dia Maha tahu. Tuhan melihat hati. Itu bisa jadi beban di hati Tuhan, karena Dia melihat dan tahu segala sesuatu. Cintai Tuhan, Ki. Hati saya itu berbelas kasih kepada Tuhan, bukan berbelas kasihan. Tuhan tidak perlu dikasihani, tapi berkasih kepada Tuhan. Bayangin perasaan Tuhan. 2, kepentingan orang lain dan kepentingan Tuhan, mana yang harus didahulukan? Terus terang seringkali nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita disuruh doa aja kita nawar kok. Coba bayangkan, kalau kita mau berkata menyenangkan Tuhan itu gampang. Keputusan-keputusan kita itu akan menunjukkan kita senangan Tuhan atau tidak. Pastikan dalam setiap keputusan kecil maupun besar, kita utamakan Tuhan ya. 3, siapa yang harus minta izin pada siapa? Siapa sih orang yang paling kau takuti di hidup ini? Coba tanya dirimu sendiri. Siapa yang harus minta izin sama siapa? Itu menunjukkan siapa yang paling pangkat di hidup Anda. Saya pastikan, God has the last say in my life. Dalam hidup saya, Tuhan yang punya kata terakhir. Dan Tuhan yang pegang kata pertama. Suatu hari, sebagai seorang hamba Tuhan, saya ngomong dari diri saya sendiri dulu. I will go back to Him someday. He is the only one that will own me. Suatu hari, Dialah satu-satunya yang akan memiliki aku. Bukankah seharusnya Dia menempati tempat segala-galanya di dalam kehidupan kita? Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.